Pada tanggal 19 November tahun 1942, Uni Soviet melancarkan Operasi Uranus, serangan balik yang mengapit tentara Jerman dalam pengepungan besar. Jenderal Paulus yang memimpin pasukan terjebak di dalam kota tanpa makanan dan perbekalan. Dalam kondisi itu, Hitler memerintahkan mereka untuk bertahan sampai akhir, menolak permintaan Paulus untuk mundur. Namun demikian, pada 2 Februari tahun 1943, setelah menderita kelaparan dan kehancuran total, Paulus menyerah. Dan akhirnya, dari 300.000 tentara Jerman yang memasuki Stalingrad, hanya sekitar 90.000 orang yang masih hidup untuk ditawan oleh Soviet. Adapun sisanya tewas dalam pertempuran atau karena kelaparan dan cuaca ekstrim. Kekalahan di Stalingrad menjadi titik balik dalam perang, di mana Jerman yang sebelumnya tampak tidak terkalahkan, kini mulai kehilangan momentumnya. Sementara perang berkecamuk di Eropa, di belahan dunia lain, Jepang juga semakin agresif. Mereka telah menginvasi Cina sejak tahun 1937 dan kini mereka mengincar Asia Tenggara dan Pasifik. Pada 7 Desember tahun 1941, Jepang melancarkan serangan mendadak ke pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Hawaii. Serangan ini dilakukan dengan presisi yang luar biasa, sehingga menghancurkan kapal-kapal perang Amerika Serikat serta ribuan tentaranya. Keesokan harinya, Presiden Franklin D. Roosevelt berpidato di hadapan Kongres dan menyebut tanggal 7 Desember sebagai hari yang akan dikenang sebagai aib. Amerika pun menyatakan perang terhadap Jepang, dan tidak lama kemudian Jerman dan Italia menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Maka dengan masuknya Amerika Serikat, perang kini benar-benar menjadi konflik global. Sejak serangan pada 7 Desember tahun 1941, Jepang berada di atas angin. Mereka menaklukkan Filipina, Hong Kong, Malaya, dan sebagian besar wilayah Pasifik dengan sangat mudah. Namun, pada Juni tahun 1942, semuanya berubah. Angkatan Laut Amerika Serikat yang telah memecahkan kode komunikasi Jepang mengetahui bahwa Jepang berencana menyerang Pulau Midway. Laksamana Chester Nimitz yang memimpin Armada Pasifik menyiapkan jebakan untuk Jepang. Pada 4 Juni tahun 1942, pesawat-pesawat pembom Amerika Serikat dari kapal induk USS Enterprise, USS Hornet, dan USS Yorktown menyerang armada Jepang secara mendadak. Dalam waktu singkat, 4 kapal induk Jepang, yaitu Akagi, Kaga, Soryu, dan Hiryu, hancur berkeping-keping. Kala itu, Jepang kehilangan lebih dari 300 pilot terbaiknya, sebuah kerugian yang tidak bisa mereka pulihkan. Setelah Midway, Jepang tidak lagi mampu melakukan operasi ofensif besar-besaran. Sementara itu, Amerika Serikat kini mulai bergerak maju, merebut pulau demi pulau dalam strategi island hopping, menyiapkan jalan untuk menuju Jepang. Sementara di Pasifik, Jepang mulai terdesak. Di Eropa, Sekutu juga mulai melancarkan serangan balik. Inggris dan Amerika Serikat memulai operasi Torch pada November tahun 1942, menyerang pasukan Jerman dan Italia di Afrika Utara. Jenderal Erwin Rommel, komandan legendaris Afrika Korps, mencoba bertahan, tetapi dengan keunggulan udara dan laut, Sekutu berhasil mengusir Jerman dari Afrika pada Mei tahun 1943. Setelah Afrika dikuasai, target berikutnya adalah Italia. Pada Juli tahun 1943, pasukan Sekutu mendarat di Sisilia dalam operasi Husky. Dalam waktu beberapa minggu, mereka berhasil merebut pulau tersebut dan memaksa Italia untuk menyerah. Kendati demikian, Jerman tidak membiarkan Italia jatuh begitu saja. Hitler mengirim pasukan untuk menduduki Roma dan Italia Utara, menempatkan Benito Mussolini sebagai pemimpin bonika di Republik Salu. Dengan begitu, pertempuran di Italia berlangsung dengan sengit.
Kota demi kota harus direbut dengan susah payah. Pertempuran Monte Cassino menjadi salah satu pertempuran paling berdarah di front Italia, di mana biara kuno Monte Cassino dihancurkan oleh serangan udara sekutu. Namun demikian, dengan perlahan tapi pasti, sekutu terus maju menuju Roma. Hingga akhirnya pada 4 Juni tahun 1944, Roma jatuh ke tangan sekutu. Sementara itu, sekutu telah menyiapkan serangan terbesar dalam sejarah militer. Serangan itu bernama Operasi Overlord atau yang lebih dikenal sebagai D-Day. Pada 6 Juni tahun 1944, lebih dari 156.000 pasukan sekutu dari Amerika, Inggris, Kanada, dan negara-negara lain mendarat di pantai Normandia, Perancis. Mereka menghadapi tembakan sengit dari pertahanan Jerman yang dikenal sebagai Atlantic Wall. Pantai Omaha menjadi salah satu lokasi paling brutal, di mana ribuan tentara Amerika Serikat tewas dalam hitungan jam akibat hujan peluru dari bunker-bunker Jerman. Namun, dengan keberanian yang luar biasa, mereka akhirnya berhasil menembus pertahanan musuh. D-Day menandai awal dari akhir bagi Jerman, di mana dalam waktu beberapa bulan, sekutu berhasil merebut kembali Perancis dan terus maju ke arah Berlin. Di tengah pertempuran besar ini, di berbagai belahan Eropa, kelompok perlawanan bawah tanah juga mulai melakukan aksi heroik melawan Nazi. Di Perancis, kelompok resisten melancarkan sabotase terhadap jalur kereta api dan komunikasi Jerman. Di Polandia, pemberontakan Warsaw Uprising berusaha merebut ibu kota mereka dari cengkeraman Jerman, meskipun akhirnya dihancurkan secara brutal. Namun, penderitaan sipil masih belum berakhir. Di kamp-kamp konsentrasi, jutaan orang Yahudi dan kelompok lain terus dihabisi dalam Holocaust yang dianggap sebagai salah satu kejahatan terbesar dalam sejarah. Musim dingin tahun 1944 hingga 1945 menjadi saksi kehancuran yang tidak terelakkan bagi Jerman. Di dua front utama, timur dan barat, pasukan sekutu bergerak semakin dekat. Di barat, setelah keberhasilan D-Day, sekutu merebut kembali Perancis, Belgia, dan Belanda. Kemudian dari sana, pasukan sekutu terus melaju ke arah perbatasan Jerman, sementara angkatan udara sekutu melancarkan serangan udara yang menghancurkan kota-kota besar seperti Hamburg dan Dresden. Sebelum Berlin jatuh, Hitler melakukan upaya terakhir untuk membalikkan keadaan. Pada Desember tahun 1944, Jerman melancarkan serangan besar di Ardennes, Belgia, yang dikenal sebagai Pertempuran Bulge. Dengan memanfaatkan cuaca buruk yang menghalangi serangan udara sekutu, Jerman berhasil membuat terobosan dalam pertahanan mereka. Jerman mengepung kota Bastogne dan pasukan Amerika Serikat yang bertahan di sana nyaris kehabisan amunisi dan perbekalan. Namun demikian, setelah beberapa minggu terlibat dalam pertempuran sengit, sekutu berhasil mengusir Jerman kembali. Kekalahan ini membuat Hitler kehilangan hampir semua cadangan pasukan serta mempercepat kejatuhannya. Sementara di timur, Uni Soviet yang kini menjadi kekuatan besar dengan lebih dari 6 juta tentara mulai bergerak menuju jantung Jerman. Stalin telah memerintahkan operasi Bagration, serangan besar-besaran yang meluluh lantakkan pertahanan Jerman di front timur. Pada Januari 1945, pasukan Soviet mencapai perbatasan Jerman dan mulai mengepung Berlin. Kemudian, pada April 1945, pasukan Soviet telah mengepung Berlin. Kota ini menjadi ajang pertempuran terakhir yang brutal, pertempuran jarak dekat di jalanan, perlawanan fanatik dari pasukan SS, dan kehancuran total akibat artileri Soviet. Pada akhirnya, di dalam bunker bawah tanah di Berlin, Hitler mulai menyadari bahwa segalanya telah usai. Pada 30 April 1945, dengan suara dentuman meriam Soviet yang semakin dekat, Hitler menikahi Eva Braun, lalu menghabisi nyawanya sendiri di dalam bunkernya. 2 hari kemudian, Jerman menyerah di Italia. Pada 8 Mei 1945, Jerman secara resmi menyerah kepada sekutu,
menandai berakhirnya perang di Eropa. Hari itu dikenang sebagai Victory in Europe Day. Namun demikian, perang di Pasifik masih jauh dari selesai. Di kawasan Pasifik, perang masih berlangsung sangat sengit. Pertempuran Iwo Jima yang terjadi pada Februari 1945 dan pertempuran Okinawa pada April 1945 menjadi dua pertempuran terakhir yang menunjukkan betapa kerasnya perlawanan Jepang. Di Okinawa, lebih dari 100.000 tentara Jepang bertahan mati-matian melawan pasukan Amerika Serikat. Jepang menggunakan kamikaze, pilot bunuh diri yang menabrakkan pesawat mereka ke kapal-kapal Amerika. Setelah pertempuran berdarah yang berlangsung berbulan-bulan, akhirnya Okinawa jatuh ke tangan Amerika. Namun demikian, pertempuran ini menimbulkan dilema besar. Jika Jepang terus bertahan seperti ini, akan ada banyak korban yang harus diterima oleh sekutu jika mereka benar-benar menginvasi daratan Jepang. Kala itu, Presiden Harry Truman yang menggantikan Roosevelt setelah kematiannya pada April 1945 menghadapi keputusan besar antara menggunakan senjata baru yang belum pernah digunakan sebelumnya bernama bom atom atau membiarkan perang berlalu semakin panjang. Setelah menimbang, hasilnya adalah apa yang sudah diketahui bersama. Pada pagi hari 6 Agustus 1945, sebuah pesawat pembom Amerika Serikat bernama Enola Gay terbang di atas kota Hiroshima. Dan beberapa saat kemudian, dunia menyaksikan teror yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah bola api meledak di atas kota, menelan Hiroshima dalam panas yang mencapai ribuan derajat Celcius. Dalam hitungan detik, 80.000 orang tewas terpanggang tanpa sisa dan ribuan lainnya menyusul akibat luka bakar serta radiasi. Kendati demikian, Jepang masih menolak untuk menyerah. Hingga 3 hari kemudian, pada 9 Agustus tahun 1945, bom kedua dijatuhkan di Nagasaki yang menewaskan 40.000 orang seketika. Akhirnya, pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat. Pada 2 September tahun 1945, di atas kapal perang USS Missouri, Jepang secara resmi menandatangani dokumen kapitulasi yang menandai akhir dari Perang Dunia II. Dan hari itu dikenal sebagai VJ Day atau Victory over Japan Day. Perang Dunia II tidak hanya mengubah peta kekuatan global, tetapi juga mengguncang sistem kolonial yang telah berlangsung selama berabad-abad. Sebelum perang, banyak negara di Asia, Afrika, dan Karibia masih berada di bawah kekuasaan kolonial Eropa. Namun, setelah Perang Dunia II berakhir, tatanan dunia berubah secara drastis. Negara-negara besar seperti Inggris, Perancis, Belanda, dan Jepang yang selama ini menjadi kekuatan kolonial melemah akibat perang. Sementara itu, muncul gagasan nasionalis di berbagai penjuru dunia yang semakin kuat setelah melihat bahwa para penjajah mereka juga bisa dikalahkan. Bagi Indonesia, Perang Dunia II menjadi momen penentu dalam perjuangan kemerdekaan. Sejak awal abad ke-20, gerakan nasionalisme telah berkembang di Indonesia, tetapi kolonialisme Belanda masih terlalu kuat untuk digulingkan. Namun, keadaan berubah dengan drastis ketika Jepang menginvasi Indonesia pada tahun 1942 dan mengusir Belanda dalam waktu singkat. Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, meskipun dalam kenyataannya mereka hanya menjadikan Indonesia sebagai bagian dari strategi perang mereka. Saat Jepang kalah dalam perang pada Agustus tahun 1945, Indonesia berada dalam situasi kosong kekuasaan. Soekarno dan Muhammad Hatta dengan dukungan para pemuda dan tokoh nasionalis lainnya memanfaatkan momen ini untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945. Namun, kemerdekaan ini tidak langsung diakui oleh Belanda. Mereka mencoba kembali menjajah Indonesia melalui agresi militer
Tetapi dengan dukungan rakyat serta tekanan internasional, terutama dari Amerika Serikat dan PBB, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember tahun 1949. Sementara itu di India, perjuangan kemerdekaan yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi dan Jawaharlal Nehru semakin kuat setelah perang. Inggris yang kehabisan sumber daya setelah bertahun-tahun bertempur melawan Jerman dan Jepang tidak lagi mampu mempertahankan India. Setelah tekanan besar dari gerakan nasionalis dan meningkatnya ketegangan antara Hindu dan Muslim, Inggris akhirnya menarik diri. Pada 15 Agustus tahun 1947, India merdeka, tetapi dengan konsekuensi besar, negara ini dibagi menjadi dua, yaitu India dan Pakistan karena perbedaan agama dan politik. Lalu di Vietnam, perang ini juga menjadi awal dari perlawanan yang lebih besar terhadap penjajahan Perancis. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, Ho Chi Minh dan Viet Minh memproklamasikan kemerdekaan Vietnam. Namun demikian, Perancis berusaha merebut kembali wilayah itu yang memicu Perang Indochina yang berlangsung antara tahun 1946 hingga 1954. Setelah bertahun-tahun berperang, akhirnya Vietnam mengalahkan Perancis dalam pertempuran Dien Bien Phu yang mengarah pada kemerdekaan Vietnam, Laos, dan Kamboja. Sedangkan di Afrika, dampak perang juga sangat besar. Banyak orang Afrika yang direkrut untuk bertempur dalam pasukan sekutu, dan mereka mulai menyadari bahwa mereka juga berhak atas kemerdekaan. Negara-negara seperti Ghana, Aljazair, dan banyak negara lainnya akhirnya meraih kemerdekaan dari kekuasaan kolonial Eropa.